Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Seluruh masyarakat yang ada di saat pagi hari ini, sejauh mana telingamu mendengar saat ini firman Tuhan mau datang untuk kita semua, untuk melawan setiap kehidupan kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan itu penting, karena firman Tuhan itu adalah satu-satunya jalan bagi kita untuk dapat pergi ke tempat di mana yang Tuhan sudah sediakan, yaitu surga yang kekal. Saudara, apa gunanya orang datang masuk di gereja? Apa gunanya orang datang beribadah kepada Tuhan kalau Tuhan itu tujuan orang datang selalu di gereja, tujuan orang datang menurut firman kita hari supaya orang berhidup diserahkan, supaya orang berhidup ini semakin dipulihkan oleh Tuhan. Sebab firman Tuhan pernah katakan di dalam kitab Kejadian pasal yang 6, ketika Allah menciptakan manusia, ketika Allah melihat manusia itu dalam kondisi rusak, menyesal Allah menciptakan satu orang manusia. Tetapi karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar, Dia tidak binasakan kita semua. Lewat karya Yesus Kristus di atas kayu salib, kita semua telah beroleh keselamatan itu. Saya dan saudara orang adalah orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan, orang-orang yang bernilai di mata Tuhan, karena orang sudah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus. Karena orang hidup ini berharga di mata Tuhan, jangan sia-siakan orang hidup. Pergunakan kesempatan itu dengan baik dan betul. Saudara, firman Tuhan katakan di dalam Lukas pasal 13 ayat 24, banyak orang akan berusaha masuk ke surga, namun tidak semua orang dapat masuk ke tempat itu, ke surga itu. Saudara, kalau orang masuk ke gereja denominasi apapun itu, orang boleh masuk untuk beribadah. Tetapi untuk masuk di dalam surga, kasihannya tidak semua boleh masuk. Entah dia itu hamba Tuhan, dia itu penasehat di gereja, dia itu diaken. Kalau dia yang tidak hidup di dalam pertobatan, yang tidak bisa masuk surga. Itu sebabnya firman Tuhan pernah katakan banyak orang akan berseru, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu? Bukankah kita rajin masuk gereja? Tapi kasih yang firman Tuhan katakan, aku tidak mengenal engkau pembuat kejahatan. Oleh sebab itu kalau orang setia pada Tuhan, pastikan orang hidup di dalam pertobatan. Amin. Bagaimana itu hidup yang ada di dalam pertobatan? Dalam Korintus 5 ayat 3 firman Tuhan katakan, orang adalah ciptaan baru di dalam Kristus, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu artinya kalau orang ambil keputusan untuk bertobat, metanoia, orang mau hidup dari yang dulu mungkin orang hidup suka sekali berbikin sakit hati pada Tuhan. Orang mengambil keputusan Tuhan, kita mau hidup menyenangkan Tuhan. Anak-anak muda yang ada di tempat ini, jika engkau masih terikat dengan kejahatan, tawuran sana sini bebas, pergaulan-pergaulan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, boleh itu. Orang mesti bertobat karena orang ini orang-orang yang berharga, yang bernilai di mata Tuhan. Untuk hidup di dalam pertobatan itu tidak mudah. Ketika orang ambil keputusan untuk bertobat, mungkin ada saatnya orang boleh kembali ke hal-hal yang salah. Tetapi firman Tuhan katakan ada Roh Kudus yang akan menolong saya dan saudara. Ada Roh Kudus yang akan memampukan kita sehingga kita tidak akan pernah lagi berkompromi dengan dosa. Hidup dengan pertobatan itu sangat penting karena Tuhan mau dan mengendaki kita semua untuk hidup di dalam pertobatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati dan selamat menjalankan aktivitas untuk kita semua di saat pagi.